Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ayo kita berangkat sekolah. Jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa tanggal sakitu bulan Mei wadai 14, 15, 16, 17. Oke. Roda nyengsau. Set. Nah. Guys, cerah kita tinggali. Oke guys, aya hiji permasalahan. Ada satu permasalahan sih, termasuknya permasalahan. Kenapa? Karena sekarang banyaknya anak-anak yang sudah mulai meninggalkan ngaji. Apalagi mereka setelah selesai SD, maka selesai juga dia ngaji. Bahkan ada siswa SMK atau sederajat mereka tidak tahu apa saja yang ada di dalam rukun sholat, syarat sholat. Kalau atuh mang reka mana sih? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah suatu musibah bagi umat muslim terkhususnya. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan pemahaman agama di dalam kehidupan sehari-hari mereka itu kurang. Akibat dari apa? Akibat jarang ngaji, bahkan tarang ngaji. Nah, mari yang menonton video ini, mari sama-sama ajak saudara kita untuk mengetahui ilmu dasar dalam ilmu agama. Ajak buat ngaji lagi, ajak buat ke madrasah lagi. Dulu ketika saya zaman masih kecil, masih banyak anak-anak sebelum adzan maghrib teh ngabring gitu lah. Ngabring ngaji. Pergi bareng-bareng sama teman-temannya. Terus ngajak ke rumah teman-temannya, nyampur lah kalau bahasa Sundanya mah.
Nah, hal itu sekarang sudah mulai hilang. Jadi ayo ngaji lagi. Jangankan tadi di permasalahan tentang sholat gitu ya, bahkan ada yang usia SMP bahkan SMA itu bisa ngaji gitu, baca Quran. Ya kalau misalkan kelirunya sedikit-sedikit itulah bisa dimaklum karena masih dalam tahap belajar. Tapi ini kalau misalkan udah nggak tahu misalkan jawabannya, nggak bisa sama sekali blank. Nah, ditakutkan seperti itu. Bagaimana kalau misalkan hal dalam membaca Al-Quran pun tidak bisa, apalagi ketika dia melaksanakan sholat, bacaan-bacaannya. Wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu bagaimana dia membacanya, dan dia sendiri meureunna nu tahu oge. Sempatkan diri untuk ngaji. HP juga butuh dicas biar bisa jalan. Diri pun sama, harus dicas juga. Dengan cara apa ya? Dengan cara menambah ilmu-ilmu spiritual, memahaminya secara kontras gitu. Kalau bisa ya minimalnya ilmu dasar lah dikuasai. Jangan sampai ketika kelak sudah dewasa atau sudah menjadi seorang ayah tidak bisa memberikan ilmu-ilmu dasar agama kepada anaknya. Jangan sampai kecewa nanti di hari tua gitu. Kemarin saya melihat cuplikan video di salah satu sosial media, entah itu memang betul nyatanya atau sindiran. Ada seorang pemuda, tapi tampilan videonya di blur. Seorang pemuda sedang ziarah ke makam ibunya, tapi bukan dia yang mengaji di dalam video itu. Ya, di depan kuburan itu bukan dia yang ngajinya, tapi malah dia memutar audio murotal, dan dia bilang, maafkan saya, walaupun ini yang mengaji itu adalah HP, anggap saya tidak bisa ngaji, gitu ucapannya di dalam video. Karena ini HP pemberian ibu, pemberian mama katanya gitu. Ya anggap saja ini yang ngaji adalah saya. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Untuk ngaji pun tidak bisa. Ya mudah-mudahan lah anak keturunan kita semuanya bisa mendoakan kepada kita kelak apabila kita diambil oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau meninggal lebih dulu gitu. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa mendoakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi habli minas solihin. Jadi gitu guys, ayahna kudu daek ngaji. Oke. Biar apa? Biar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biar di dunia baik, di akhirat pun kelak kita akan mendapat kebaikan. Kenapa kita harus memperdalam ilmu agama? Karena kita hidup di dunia itu hanya sementara. Ibaratkan kita parkir ke sebuah supermarket atau minimarket. Ketika kita sudah mengambil kebutuhan di dalamnya, otomatis kita pun akan pulang. Ya, mana mungkin lah ada orang yang
butuh di minimarket Alfa atau Indo gitunya ngendong loba dahareun loba kebutuhan jadi sarewe di dinya gitu, enggak kan. Pasti kalau udah ada kebutuhannya dia beli, bayar, pulang. Nah begitupun kita hidup di dunia kita hanya sementara. Jangan sampai kelak kita pergi ke akhirat kita tidak membawa bekal sepeser pun. Nah, ngomong-ngomong soal bekal, ketika kita akan pergi pariwisata atau misalkan kita akan pergi ke piknik gitunya atau mudik, pasti yang diutamakan kita itu perbekalan, entah itu bekal secara materi atau pakaian atau makanan, entah itu kebutuhan untuk di perjalanan atau di lokasi tujuan, pasti kita akan membutuhkan yang namanya bekal. Nah, begitupun kita nanti bekal untuk di akhirat, terutama yaitu tentang sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah untuk manusia. Dan sholatnya itu harus dengan ilmu. Nah, ketika kita misalkan sholat tanpa ilmu, wallahu alam, bahkan dalam syair disebutkan mardudatun, ditolak ya sholatna. Di amal tanpa ilmu maka amalnya itu ditolak. Nah, jika kita misalkan gini, kalau saya mah di dunia loba sodako, loba amal hade, tapi tara sholat, itu percuma, itu akan gugur, akan terhapuskan. Amal kebaikan itu akan terhapuskan. Karena apa? Karena ya sholatnya jelek, bahkan lamun teu sholat pisan mah komo gitunya bakal ya itu hanya amal perbuatan di dunia saja, tidak akan menjadi amal akhirat gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan sholatnya bagus tapi amal jariyahnya sedikit karena keterbatasan harta, misalkan keterbatasan untuk melakukan amal jariyah yang lainnya, ya maka otomatis amal jariyahnya bisa jadi gede. Karena apa? Karena melakukan sholat tersebut. Begitu guys. Aduh, sebentar lagi nyampe nih ke sekolah, telat 10 menit. Ya mudah-mudahan apa yang barusan diceritakan itu bisa bermanfaat. Ya inti nama hanya menyampaikan kerisauan gitu ya. Kerisauan karena sudah jarang, hampir kebanyakan jarang yang sudah melupakan ngaji. Jadi hayu untuk para penonton mengaji lagi, ajak ngaji lagi saudara-saudaranya, ajak saudara-saudaranya untuk ngaji lagi, datang lagi ke masjid, ke madrasah. Datang lagi ke masjid, ngabring lagi, bareng-bareng lagi sama teman-temannya buat ngaji. Cari guru ngaji yang terbaik atau yang terdekat. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah sampai di mana? Di SMK 45 Lembang. Assalamualaikum. Punten. Halo Gum.
Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.